Bagaimana kalau anggota tim Anda salah? Anda menghakimi atau memetik pembelajaran? Kalau Anda menghakimi, siap-siap Anda ditinggal oleh orang-orang terbaik. Kalau Anda memberikan pembelajaran, maka bersiaplah anggota tim Anda tumbuh melesat, membangun tim bersama Anda, tumbuh bersama, dan kemudian berkembang bersama. Bagaimana menyikapi kesalahan? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Jamil Azaini. Channel yang fokus membahas leadership, pengembangan diri, dan juga inspirasi kehidupan. Oke, mari kita tarik nafas sejenak dan jujur pada diri sendiri. Adakah di antara kita yang tak pernah salah? Tentu tidak. Kita semua pernah salah, karena salah adalah bagian dari kita sebagai manusia. Salah adalah bukti bahwa kita bergerak, mencoba, dan berani. Tapi ironisnya, di banyak tempat kerja hari ini, kesalahan justru menjadi sumber ketakutan. Tim takut mengambil keputusan, takut bertanya, takut mencoba, karena takut disalahkan. Takut dicap gagal, takut kehilangan kepercayaan. Inilah mengapa seorang leader perlu hadir membawa cahaya. Ia bukan sekedar pemimpin, tapi pelindung proses pertumbuhan. Ia tahu dan sadar bahwa salah adalah bagian dari desain Allah untuk menyempurnakan hidup kita, hidup anggota tim kita. Profesor Amy Edmondson dari Harvard memperkenalkan istilah psychological safety, yaitu rasa aman secara psikologis untuk berani bicara, berani bertanya, dan bahkan berani salah. Di lingkungan yang seperti ini, tim bisa belajar lebih cepat, lebih jujur, dan lebih kolaboratif. Tapi bagi kita sebagai seorang leader, ini bukan hanya tentang efektivitas kerja. Ini tentang memanusiakan manusia. Allah tidak menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang belajar. Bahkan dalam Al-Quran, Allah mengampuni Adam alaihissalam saat beliau bersalah. Bukan karena Adam tidak berdosa, tapi karena ia bertaubat dan bersungguh-sungguh untuk kembali kepada jalan yang benar. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan, jangan karena kesalahanmu engkau berputus asa. Bisa jadi di sanalah jalanmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang leader memahami bahwa salah bukan penghalang kemuliaan. Justru ia adalah pintu menuju kesadaran dan kedekatan. Maka pemimpin yang tercerahkan tak tergesa menyalahkan. Ia tidak membentak saat anak buahnya jatuh. Ia bertanya, apa yang kamu pelajari? Bukan kenapa kamu begini. Ia tahu bahwa dari hati yang terluka bisa lahir jiwa yang kuat. Dari langkah yang tersesat bisa tumbuh pemahaman yang dalam. Lalu bagaimana kita menciptakan ruang itu? Pertama, ubah cara kita memandang kesalahan, memandang kegagalan. Lihatlah kesalahan sebagai bahan bakar pertumbuhan, bukan batu sandungan. Bila ada kesalahan, sampaikan dengan tegas. Di tempat ini, salah bukan aib. Salah adalah tanda bahwa kita sedang bergerak. Dan bila ada yang merasa gagal, sampaikan dengan kata-kata yang memotivasi. Aku tidak mencari orang yang tak pernah gagal. Aku mencari orang yang mau belajar dan tak menyerah saat ia gagal. Asik kan kalau kita punya sudut pandang yang seperti ini, ya. Dan yang kedua, tanggapi kesalahan dengan keingintahuan, bukan kemarahan. Berikan pertanyaan-pertanyaan reflektif saat ada yang salah. Misalnya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah berjalan baik?
Apa yang akan kamu lakukan berbeda di lain waktu kalau kamu dapat amanah yang sama. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menggugah anggota tim Anda. Dan ketiga, bagikan kegagalan Anda. Pemimpin yang jujur tentang kesalahannya justru membangkitkan keberanian tim. Karena mereka melihat kalau pemimpin saya bisa gagal dan bangkit, saya juga bisa. Maka saat kita mau berbagi tentang kegagalan yang pernah kita alami dan kita memetik pelajaran dari kejadian itu, maka itu juga menginspirasi anggota tim kita untuk tidak takut berbuat salah. Para leader, kita ini pemimpin, tapi kita bukan Tuhan. Tugas kita bukan menciptakan manusia yang sempurna, tapi menciptakan lingkungan yang penuh cinta, loving kindness. Ya, di mana setiap orang bisa salah, bisa belajar, dan bisa bangkit. Karena hanya di lingkungan seperti itulah akan lahir tim-tim yang berani, tim-tim yang jujur, tim-tim yang bertumbuh. Bukan karena tidak pernah salah, tetapi karena mereka tahu ada cinta yang menerima, membimbing, dan memuliakan. Untuk menguatkan Anda semua, saya tutup video ini dengan pernyataan Satya Nadella, CEO dari Microsoft. Ia mengatakan bahwa kesalahan adalah bagian dari eksperimen, bukan sesuatu yang harus dihukum. Jadi, biarkan anggota tim Anda pernah melakukan kesalahan. Jangan paksa anggota tim Anda untuk sempurna, karena mereka adalah manusia seperti kita, seperti kebanyakan orang. Salah adalah awal dari pertumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.